Sinar keemasan sang mentari tengah menghiasi pagi nan segar. Kais menyusuri jalanan kecil menuju rumah Laila dengan tergesa-gesa. Sepanjang perjalanannya dengan lembut bibirnya tak pernah berhenti melantunkan lagu-lagu indah dari syair terkenal, mengisyaratkan kegelisahan yang bergejolak di dalam hatinya. Udara pagi memberi kekuatan pada Kais. Ia melangkahkan kakinya dengan penuh semangat menuju rumah Laila. Ia tak takut ancaman dan bahaya dari keluarga kekasihnya. Sembari menyenandungkan syair-syair menapaki perkampungan dan hutan, setiap orang yang mendengarkan syair-syair turut hanyut akan derita Kais hingga meneteskan air mata. Setelah tiba di dekat kampung Laila, ia menjadi bingung tak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa saat ia diam mematung dengan sesekali menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Kemudian tiba-tiba ia melihat seorang perempuan tua dengan rantai di lehernya. Perempuan tua itu mengetuk tiap pintu rumah untuk meminta belas kasih dan sejumput sedekah. Melihat perempuan tua tersebut seakan mendapat ide cemerlang. Dengan tergopoh-gopoh ia dekati perempuan tua itu sambil bertutur, "Duhai wanita tua, maukah engkau menolongku? Sudihkah engkau meminjamkan rantai di lehermu supaya saya bisa memohon belas kasih dari para dermawan?" Setelah perempuan itu melihat raut Kais, terbersit rasa tidak percaya, tetapi nafsunya mendorong mengiyakan permintaan Kais. "Baiklah anak muda, akan saya pinjamkan kalung rantai ini padamu dengan syarat engkau mau menyerahkan separuh uang yang kau terima." Dengan semangat Kais menjawab, "Letakkan rantai itu pada leherku dan ambillah pakaianku." Lalu Kais berjalan seperti layaknya pengemis, berkeliling dari satu pintu ke pintu yang lain sambil berteriak. Saat ia melangkahkan kaki, berdatanganlah bocah-bocah mendekati Kais dan memperhatikan gerak-geriknya. Lalu mereka mentertawakannya sambil melempari batu dan berteriak, "Anjing, anjing, anjing." Bocah-bocah tersebut tertawa kegirangan seakan memperoleh mainan baru. Kais terus melanjutkan jejak langkahnya, seolah ia tak merasakan sakit meski darah menetes di kening dan mata kakinya. Ia tak mengindahkan hinaan anak-anak kampung dan langkah tertatih. Tibalah ia di dekat rumah kekasihnya. Ia mengarahkan bola matanya ke arah rumah itu tanpa berkedip, seolah rumah tersebut merupakan berkah Tuhan yang pantang disia-siakan. Dengan serta-merta Kais mengarahkan bola matanya ke salah satu sudut rumah. Di sana ia menemukan bayang-bayang Laila. Tetapi sebenarnya bukan hanya bayangan, memang Laila. Cinta suci yang mengikat kedua insan ini semakin menambah getaran hati mereka. Meneteslah air mata bahagia Kais membasahi janggutnya. Dengan mengendap-endap ia menyelinap memasuki taman yang ada di samping rumah kekasihnya.
Jantungnya berdetak semakin kencang, hatinya berdebar semakin kuat. Ia tidak takut diketahui oleh para penjaga, tetapi karena jarak mereka sudah sangat berdekatan, hanya tersekat dinding. Kemudian Kais bersair setelah keadaan dirasa aman. Duhai pujaan hati, betapa besar bahaya yang menghadang agar dapat berjumpa denganmu. Kukorbankan semua yang aku miliki. Ku ubah diriku sampai engkau tak mampu mengenaliku. Kulangkahkan kakiku dengan tetes air mata, dan setelah tiba di perkampunganmu, ku enyahkan semua isyarat yang membuat orang mengenaliku. Ku kalungkan rantai di leher bak budak belia, menyusuri jalanan berdebu sembari mengadakan tangan untuk meminta belas kasih. Dan anak-anak pun tak suka melihatku. Mereka mengelilingiku, mencemooh dan melempariku laksana anjing berbahaya. Sekarang aku tiba di dekatmu. Duhai Laila, tak sanggup ku tahan air mata yang menetes. Kasihanilah kelemahanku, karena begitu sengsara hidupku. Mendengar syair yang terucap dari bibir Kais, bergegaslah Laila keluar rumah dan melihat seorang peminta-minta di hadapannya. Ia hampir tak mengenalinya, tetapi setelah melihat air matanya menetes, Laila baru sadar bahwa lelaki yang di hadapannya adalah kekasihnya. Ia ingin menjerit karena terkejut dan bahagia, tetapi dengan spontan ia mampu menguasai dirinya karena takut semua akan jadi berantakan. Wahai pujaan hatiku, betapa iba masa mudamu, apa gerangan yang menimpamu, mengapa engkau tak beralas kaki dan menyamar begitu? Mengapa air mata menetes membasahi pipimu? Ujar Laila. Seandainya bukan karena engkau, tak sudi aku menjadi pengemis dan menyusuri jalan tanpa alas kaki dari rumah ke rumah. Engkau berkata padaku, betapa iba masa mudaku. Apakah engkau tak mengerti? Aku meneteskan air mata bukan karena sengsara, melainkan karena dirimu. Dalam hidup ini aku hanya mengharap budi baikmu. Kalau seandainya kehidupanku mampu memuliakanmu, maka aku rela menyerahkan nyawaku, jawab Kais. Sejenak ia terdiam sembari mengatur gejolak yang ada di dalamnya. Kemudian melanjutkan perkataannya, wahai pujaan hatiku, banyak orang mengatakan aku telah kehilangan akal sehatku dan mereka menghina hubungan kita. Bagiku semua anggapan tersebut bak angin lalu, justru semakin menambah getar-getar cinta dan kerinduanku. Walaupun engkau jauh, namun cinta kasihku tak pernah lekang. Walau kelak nanti jasadku bersatu dengan tanah. Kais terdiam dan tak mampu melanjutkan kata-katanya. Ia takut mengganggu kesucian pertemuan mereka. Walaupun ia membisu, tapi ia sedang merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Ia bersyukur pada langit yang telah memberi tetes air pada saat dahaga, yang telah memperlihatkan Laila di kala jiwanya sedang sekarat. Pada saat itu Laila tampak elok dan mempesona. Mendung pun tak akan sanggup untuk menutupi paras nan cantik dari penglihatan Kais. Keharuman Laila tercium laksana kesegaran udara pada pagi hari hingga Kais tak sanggup menahan gejolak jiwanya.
Tampak sekali perbedaan antara dirinya dengan Laila. Laila laksana sekuntum mawar yang sedang mekar. Lidahnya seakan keluh untuk berkata cinta. Laila tidak seperti gadis biasanya. Ia laksana bidadari yang halus dan anggun. Sedang Kais merasa ia bak batang pohon yang habis terbakar. Rambut Laila hitam berkilau dan bergelombang. Sementara rambut Kais lusuh dan berantakan. Tetapi semua tidak membuat Kais rendah diri. Ia tak peduli dengan gemerlap duniawi, hanya cinta yang ia rasakan. Demi cinta ia rela menjalani kehidupan dengan tubuh lemah lunglai termakan oleh penderitaan. Mulut mereka terkunci, sementara mata mereka saling pandang sesekali berkedip. Apalah arti sebuah kata-kata? Cinta bukanlah kata-kata, tetapi cinta bermula dari jiwa yang akan memancar menjadi cahaya. Mata mereka mengungkapkan betapa rindu telah menyelimuti hari-hari mereka. Dua insan yang tak lagi memiliki keinginan selain untuk membahagiakan kekasihnya, merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Keduanya tak mengharap waktu berlalu dengan cepat. Mereka ingin merasakan lebih lama lagi, namun Tuhan belum mengizinkan. Langit seakan hendak menguji kedua insan tersebut. Seorang penjaga yang sedang berjaga mengetahui gerak-gerik Kais dan Laila di taman rumah. Laila yang biasa dipingit di sangkar emas tiba-tiba keluar menemui lelaki kumal. Majnun alias Kais mengetahui penjaga melihat gerak-gerik mereka. Maka dengan berat hati Kais lari tergopoh-gopoh meninggalkan taman menuju padang Sahara dengan sejumput kebahagiaan. Ia takut dengan peristiwa tersebut kekasihnya mendapat celaka kembali. Sejak kejadian itu, bayangan Laila tak pernah lepas dari daya ingatnya. Laila menjadi ilham bagi syair-syair yang digubahnya. Melalui syair itu bayangan Laila hadir. Ia merasa seakan berdiri berhadap-hadapan sehingga ia sering berbicara sendiri tanpa sadar. Kemudian perilakunya menjadi bahan omongan orang lain. Banyak orang yang berpapasan dengan Kais, ada yang merasa iba. Sebagian yang lain ada yang merasa jijik. Kais tidak menghiraukan apa kata orang. Ia terus berjalan, berbicara dan bersair memuji pesona kekasihnya. Kais juga tak peduli bocah-bocah yang acap kali mengikuti dan menirukan gerak-geriknya. Hingga orang-orang tersebut lupa akan nama Kais. Mereka lebih mengenalnya sebagai Majnun si gila. Suatu hari Kais bertemu dengan kawan-kawannya. Ia menceritakan kesengsaraan yang tak kunjung reda menyiksanya. Mereka berusaha menenangkan dan menghibur Kais. Tetapi semua itu tidak berpengaruh bagi Kais. Kais tetap bersedih dan selalu menyebut nama Laila dengan bait-bait syairnya. Hanya angin malam yang dapat turut larut dalam kesedihannya. Set Omri sebagai ayah turut bersedih melihat keadaan putra sematawayangnya. Dengan penuh kasih sayang dan kelembutan ia pun menghibur dan menasihati Kais. Namun nasihat seorang ayah tidak ada satupun yang mengena di hati Kais. Majnun hanya bisa menangis saat mendengar nasihat bijak ayahnya. Lalu Kais berkata, "Duhai ayahanda, sejak kapan kebijaksanaan mampu mengendalikan jiwa yang sedang dilanda asmara?
Ayahandanya pun menjadi putus asa. Lalu beliau menemui istrinya, Ibunda Kaes. Set Omri berpikir pada umumnya naluri ibu lebih peka dan bisa menebak apa yang sedang berkecamuk dalam putra dambaannya. Di dunia ini banyak orang yang berbohong pada ibunya, tetapi seorang ibu tidak pernah bisa dibohongi. Bagi sang anak, ibu merupakan taman surgawi. Kelembutan dan keteduhan naluri seorang ibu sanggup meredakan badai. Begitu juga kemarahannya mampu mendatangkan badai terdahsyat sekalipun. Mendengar pernyataan suaminya, dengan bibir bergetar sang istri menjawab, "Duhai suamiku, begitulah suratan takdir saat mata melihat pesona paras nan cantik dan anggun seorang putri dan hati dipenuhi oleh cinta. Jika sang putri adalah air, maka ia berhasrat untuk meminumnya. Jika sang pujaan merupakan udara, maka ia berhasrat sekali menghirupnya. Jika yang menggetarkan hatinya adalah pantai, ia hendak segera berlabuh. Duhai suamiku, hati putra kita telah terpesona oleh putri dari bunga-bunga Arab. Cinta sudah membuatnya buta, sampai nasihat-nasihat bijak pun tak mampu menembus telinganya. Ia memang kehilangan kesadaran dan akal sehatnya, tersebab oleh cinta. Jika engkau hendak menyembuhkan dari perilaku putra kita, maka hanya ada satu jalan. Laksana api akan menyala bila ada bahan bakar. Laksana dedaunan yang bergoyang jika tertiup angin. Itulah yang sewajarnya diperbuat oleh sang ayah yang bijak. Satukan mereka dalam ikatan suci. Hanya dengan jalan itu kegilaannya akan terobati. Kata-kata istrinya tersebut menyejukkan dan menenteramkan pikiran lelaki yang berusia itu. Serta-merta ia mengambil keputusan untuk melamar Laila. Tidak perlu lagi bertanya pada langit kapan hujan akan datang, jika mendung tebal sudah menggantung di pelupuk mata. Set Omri dengan serta-merta mempersiapkan sebuah kafilah untuk berangkat ke Najm. Para tetua dan pemuda nan gagah perkasa turut serta dalam kafilah tersebut. Masing-masing dari mereka menunggangi kuda pilihan mereka. Setiap kuda membawa karung berisikan emas dan mutiara. Lelaki yang berusia senja itu berpikir, mustahil kumbang tak tertarik pada putih. Adakah singa yang tak tertarik pada daging? Kebanyakan orang tua gadis selalu silau dengan harta pinangan. Bagi Set Omri, harta benda tidak berarti apa-apa dibanding dengan putra semata wayangnya. Setiba di Najm, Set Omri ditemui ayahanda Laila dengan beberapa anak muda usia belia. Keluarga Laila Bani Qotibiyah telah mendengar berita kemasyhuran nama Set Omri sebagai kepala kabilah Bani Amir yang sangat disegani. Dengan demikian keluarga Laila melakukan penyambutan dengan matang supaya tak menyinggung kewibawaan Bani Amir. Set Omri dipersilahkan duduk di dalam rumah dengan lantai berlapis hamparan permadani, dengan disajikan berbagai makanan dan buah-buahan segar. Waktu berbasa-basi telah cukup. Akhirnya ayah Laila sebagai tuan rumah membuka pembicaraan. Angin apakah yang menghadirkan tuan kemari dengan berkendaraan kuda-kuda pilihan dan rombongan yang gagah perkasa? Jika diperkenankan, izinkan aku bertanya,
Apa yang bisa kami perbuat untuk membantu keinginan tuan-tuan? Lanjut Ayahanda Laila berucap, setiap penyakit ada obatnya dan setiap masalah ada sebabnya. Oleh sebab itu katakan kepada kami kehadiran tuan-tuan, sebab kabilah kami akan menyambut dengan penuh gembira setiap tamu yang membawa ketenteraman, namun juga tak akan segan mencabut pedang jika ada yang mengusik kedamaian kami. Meskipun diucapkan dengan nada rendah dan halus, tetapi ada kesan kesombongan yang menyinggung kehormatan Set Omri. Namun dengan tenang orang tua yang sedang sedih tersebut menjawab, saya datang kemari sebagai sahabat, bahkan menawarkan tali pengikat nan abadi di antara kabilah kami dengan kabilah Tuan. Ayah KS melanjutkan ucapannya. Jiwa putraku sedang kehausan, sedang putrimu nan elok laksana mata air. Mata air nan jernih dan bersih senantiasa menyejukkan jiwa nan dahaga. Cahaya putrimu telah mempesonakan mata putraku. Laksana bumi nan gersang, putraku amat merindukan curahan hujan dari putri tuan nan mempesona. Karena hujan dapat membangkitkan jiwanya nan layu. Dengan hujan bunga dapat bersemi dan menebarkan harum semerbak mewangi. Duhai tuan nan arif bijaksana, manusia dihormati karena kebajikannya. Oleh sebab itu kami menawarkan kepada Tuan tali ikatan persaudaraan nan kokoh dan abadi. Kami hendak meminang belahan hati Tuan, karena hati putraku sudah terpaut dengan hati putrimu. Dengan segala kerendahan hati, saya hadir untuk bertandang dan ditemani para tetua kabilah dengan satu tujuan, yaitu menuruti keinginan bodoh anak kami untuk melamar belahan hati Tuan. Perlu Tuan ketahui, kabilah Bani Amir adalah kabilah yang kuat perkasa, mempunyai banyak pengikut, dan dilimpahi kekayaan yang mampu menjamin kebahagiaan 7 turunan. Di kabilah Bani Amir tidak ada yang lebih mulia dan lebih bermartabat selain diriku. Putraku telah tersihir oleh keelokan raut muka perputrimu nan menjadi cahaya malam. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, tidak ada amalan yang lebih arif bijak kecuali menuruti kata hati belahan jiwanya. Kami memohon agar Tuan sudi mengabulkan permintaan kami untuk mempersatukan keluarga kami. Sebutkanlah mahar yang Tuan kehendaki. Kami akan dengan senang hati menyediakan. Kami adalah pembeli dan Tuan adalah penjual. Jualah permata yang membuat iri alam semesta dengan harga yang Tuan kehendaki. Tentu akan kami penuhi. Kami yakin Tuan merupakan orang nan arif bijaksana. Orang arif pasti tidak akan membuang tawaran amat berharga ini. Kami menunggu jawaban Tuan, kata Set Omri menyudahi pinangannya. Ayah Laila adalah orang yang keras pendirian. Kata-kata Set Omri menyinggung harga dirinya. Lalu ia menjawab dengan meninggikan suara. Jodoh manusia tidak tergantung pada kehendak kita, tapi atas kehendak Tuhan. Tempat semua kekuatan, kebenaran, dan kejujuran dianugerahkan. Kita hanya mampu berencana dan mengemukakan alasan, namun suratan Tuhan yang menentukan.
Tawaran baik berupa persahabatan yang engkau sampaikan sungguh indah didengar telinga. Bahkan bagi orang lain akan terdengar menyejukkan hati. Namun sesungguhnya kata-kata itu bagai tali yang menyeret kami mendekati kobaran api. Memang secara lahir anak tuan gagah dan tampan laksana matahari. Namun penyakit yang ia derita mustahil untuk disembunyikan. Tuan tak dapat membohongi atau menutup-nutupi kenyataan ini. Maaf beribu maaf, sebaiknya lupakanlah apa yang sudah Tuan ucapkan. Apa arti berangan-angan jika hanya akan menyesatkan akal pikiran? Duhai Tuan, kami memahami bahwa kegilaan bukan dosa ataupun kejahatan. Namun siapakah orang yang mau berkumpul dengan orang gila? Orang tua manakah yang mau merelakan belahan jiwanya bersanding dengan pemuda gila? Sungguh menyerah pada musuh yang bengis itu lebih baik bagi kami daripada merelakan putriku bersama pemuda gila. Demi Allah, saya tidak berharap orang-orang Arab berbicara. Saya mengawinkan anak gadisku dengan pemuda gila. Tuan tentu mengerti bagaimana tajam dan berbisa lidah orang-orang Arab. Menurut kami ada baiknya jika Tuan berusaha untuk mencari obat agar penyakit putra Tuan disembuhkan terlebih dahulu. Usahakanlah agar pikirannya kembali pulih. Tetaplah berdoa untuk memohon kebaikan Tuhan. Sebelum keajaiban itu terjadi, tidak perlu Tuan bersusah payah datang kemari dan mengganggu keluarga kami dengan kesia-siaan ini. Mendengar kata-kata ayah Laila, Said Omri merasa bagai ditampar dan dilempar kotoran ke mukanya. Ia menjadi malu dan sakit hati. Belum pernah ada seorang pun yang berani menegakkan kepala di hadapannya. Sekarang seorang kepala kabilah dari marga rendah berani menolak tawarannya. Ayah Majnun, kepala kabilah Bani Amir yang disegani itu tampak memikul beban sangat berat. Seperti prajurit yang tertawan oleh musuh. Tiada lagi gairah dan semangat, cahaya di matanya turut juga meredup. Tinggal terlalu lama di tempat seperti itu hanya akan membuat tubuhnya hangus terbakar serta hangus terbakar sebab menahan marah dan malu. Jadi tanpa berbasa-basi dan tanpa melewatkan waktu yang lebih lama lagi, ayah Kais meninggalkan kediaman Laila dengan membawa perasaan malu dan tersinggung. Duhai, adakah obat yang paling manjur untuk sakit hati dan pikiran nan kacau akibat rasa kecewa yang mendera? Apakah kekuatan sihir dan cerdik pandai manusia akan mampu memperbaiki harapan yang telah kandas? Meskipun keluarga Kais sudah berusaha dengan segala daya upaya, orang-orang cerdik pandai sudah dikumpulkan, jampi-jampi pemikat dan mantra cinta telah dibacakan untuk memikat hati pengantin wanita, juga untuk melunakkan hati ayahanda Laila agar menjadi lembut. Namun semua itu tampak sia-sia. Apalagi yang harus diperbuat? Jika mereka meminta emas dan permata setinggi bukit, pastilah Bani Amir keluarga Kais mampu menyediakan. Jika
Jika keluarga Laila menentukan mahar beribu-ribu ekor kuda, tentu tak ada penghalang bagi Bani Amir yang kaya raya untuk memberikannya. Namun mereka tidak meminta sesuatu apapun, lalu mereka bingung apa yang harus diberikan. Setelah usaha melamar Laila hanya membuahkan hasil yang menyakitkan hati, akhirnya Said Omri berupaya merayu dan membujuk Majnun agar melupakan Laila pujaannya. Pantang bagi ayahanda Kais menelan ludah kembali. Aib baginya jika harus merengek dan memohon belas kasih dari orang yang pernah menolak pinangannya. Dengan nada lelah karena menanggung beban berat, Said Omri berkata pada Majnun, "Wahai putraku tersayang, cahaya mata pelipur duka, engkau sudah dilenakan dengan cinta buta, hingga tidak mampu memandang lagi martabat dan kedudukan. Gadis yang engkau mempesonakan hatimu itu tidak sepadan dengan kita dalam hal nasab, kehormatan, dan kekayaan. Cobalah engkau lihat gadis-gadis dari kabilah kita. Mereka masih muda, menarik dan menyenangkan hati. Engkau adalah seorang pangeran dari keturunan terhormat. Parasmu kamu akan menarik hati gadis-gadis cantik di kabilah ini, bahkan akan membuat cemburu para bidadari surga. Mengapa engkau mencari gadis bermartabat rendah dan tidak sepadan kedudukannya? Tidakkah engkau sedikit melirik gadis-gadis dari kabilah kita? Kulit mereka halus dan putih laksana susu. Mereka memiliki bibir nan lembut bak kilau batu rubi, manis laksana madu, dan kata-kata mereka mengalir bagai musik lembut yang mewarnai musim semi. Tubuh mereka terbalut kemewahan sutra yang halus, dihiasi oleh emas, intan, dan permata. Mereka laksana cahaya sempurna, impian para pecinta. Lalu mengapa dengan semua karunia tersebut engkau masih mencari orang lain dari keluarga lebih rendah dan tak jelas nasab keturunannya? Hapuslah pikiran yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan kita, putraku, dan lenyapkanlah Laila dari hatimu." Tidak hanya Said Omri, sahabat-sahabat Kais pun tak bosan-bosan memberi nasihat agar ia melupakan gadis pujaannya. Tetapi adakah obat manjur untuk penyakit cinta? Tabib manakah yang mampu mengobati luka karena rindu? Mampukah cahaya menembus kegelapan gua? Tidak, tidak ada kata-kata yang mampu mengubah jiwa Majnun untuk berpaling dari Laila. Sangat banyak nasihat yang diberikan dan justru semakin memperkuat sangat banyak nasihat yang berikan dan justru semakin memperkuat cinta Majnun pada gadis pujaannya, hingga ia merasa tidak ada lagi yang mampu diharapkan untuk bersama orang tua dan kerabat. Ia merasa kediamannya sekarang bukan tempat tinggalnya. Orang-orang di sekelilingnya bukan lagi keluarga dan sanak saudara. Kais seakan-akan sesak napas dan tak tahan lama-lama berada di lingkaran api tersebut. Kemudian ia mengangkat tangan dan merobek-robek, lalu mencampakkan pakaiannya ke tanah. Dengan luapan kemarahan yang luar biasa, ia pergi menuju kegelapan. Majnun berlalu menuju ke padang belantara, tempat hidup segala jenis binatang liar dan berbisa. Di sana ia menangis sedu sedan.
Air matanya bercucuran membasahi pipinya. Segenap jiwanya seakan terbakar oleh bara api cinta, terbakar oleh ketakberdayaan menahan rindu. Mulutnya tidak berhenti menyebut nama kekasihnya, laksana mantra yang dapat mengurangi rasa sakit. Laila, Laila, suara itu menggema, bak lolong kematian. Majnun mengucapkan selamat tinggal pada sahabat dan sanak keluarganya. Ia berkelana tanpa arah dengan pakaian compang-camping. Bahkan ia tak beralas kaki untuk melawan panasnya gurun. Saat kenangan dengan Laila kekasihnya menyentuh jiwanya, ia menggumamkan syair-syair. Sanak kerabat dan handai tolan mengejekku, karena aku sudah dimabuk kecantikan Laila. Ayah, putra-putri, paman dan bibi mencela dan menghardik diriku. Mereka tak mampu membedakan antara cinta dengan hawa nafsu. Hawa nafsu mengatakan pada mereka, keluarga kami berseteru. Mereka tidak mengerti bahwa dalam cinta tak ada seteru atau sahabat. Cinta hanya mengenal kasih sayang. Ku bertanya dalam hati, ada apakah gerangan? Keluarga Laila tidak akan menjual putrinya. Keluarga Laila tidak akan menjual putrinya berapapun harga yang ditawarkan. Keluargaku tak hendak membeli. Semoga Allah melukiskan kebaikan bagi kami dengan kerinduan mendalam yang senantiasa aku simpan. Mudah-mudahan suatu saat nanti kami dipertemukan. Apakah mereka tidak tahu? Kini jiwaku sudah terbagi. Satu belahan adalah diriku, sedang belahan satunya sudah ku isi untuk kekasihku, Laila. Tiada tersisa selain untuk kami. Duhai burung-burung merpati yang terbang di angkasa, duhai negeri Irak negeri Irak nan damai, tolonglah aku, sembuhkanlah gundah gulana yang membuat hatiku tersiksa. Dengarkanlah tangisku, suara rintih jiwaku, wahai mereka menyampaikan berita buruk. Wahai mereka menyampaikan berita buruk, Laila sakit karena guna-guna. Mereka tidak paham, sesungguhnya akulah tabib yang Laila butuhkan. Akulah yang mampu mengobati penyakitnya. Waktu terus berlalu, usia kian menua, tetapi jiwaku telah terbakar oleh rindu. Kini belum sembuh juga, bahkan kian parah. Bila kami ditakdirkan bersua, akan ku gandeng tangannya, berjalan tanpa alas kaki menuju kesunyian, sambil memanjatkan puji-pujian dan doa-doa pada Allah. Ya Tuhanku, telah kau jadikan Laila impian dan harapanku. Hiburlah diriku dengan cahaya matanya. Laksana kau telah menghiasinya untukku, atau buatlah ia membenciku dan keluarganya dengki padaku, sedang aku selalu mencintainya walau banyak nian aral melintang. Mereka memaki dan menghina diriku dan mengatakan aku hilang ingatan, sedang Laila sering berdiam diri memandang bintang, menanti kehadiranku. Aduhai, betapa mengherankan orang-orang menghina cinta.
dan menganggapnya sebagai penyakit yang menghancurkan dinding-dinding ketabahan. Aku berseru pada singgasana langit, berilah kami setitik kebahagiaan dalam cinta. Singkaplah tirai derita yang senantiasa membelenggu kalbu. Bagaimana mungkin aku tidak gila jika memandang gadis bermata indah bercahaya yang paras mukanya laksana mentari pagi bersinar cerah. Menggapai balik bukit, memecah gelap malam. Keluargaku berkata-kata, mengapakah hatimu duhai Majnun? Mengapa engkau mencintai anak gadis sedang engkau tidak tahu ada harapan untuk bersanding bersamanya? Cinta dan kasih dan sayang sudah menyatu mengalir bersama aliran darah dalam tubuhku. Cinta bukan harapan atau ratapan, walau tak ada harapan, aku akan tetap mencintai Laila. Sungguh beruntung orang yang memiliki kekasih yang menjadi karib dalam suka duka, karena Allah akan menghilangkan dari jiwa rasa sedih, bingung dan gundah gulana. Aku tak sanggup melepas diri dari jeratan tali kasih asmara, karena Tuhan telah menciptakan cinta untukku dan aku tak sanggup menolaknya. Sampaikan salamku kepada Laila. Duhai angin malam, katakanlah, aku senantiasa menunggu hingga ajal datang menjelang. Laila, Laila. Nada-nada tersebut menggema dalam semak belukar dan hutan belantara. Tubuh dan paras muka Majnun yang dulu laksana mentari pagi dengan keharuman bunga melati kini terbalut debu. Kian lama tubuh itu pun semakin kurus bagai ranting-ranting pepohonan. Jika lelah berjalan, Kais duduk atau berbaring di padang pasir yang tak bertuan, jauh dari kawan dan kerabat. Di sana ia merintih dan menangis. Rumahku telah menjadi bara api bagi jiwaku. Namun duhai Laila, gadis pujaanku, aku akan senantiasa berada di sisimu. Mudah-mudahan kasih sayang Tuhan dilimpahkan padamu, duhai pecinta yang malang. Kerabatku menganggap aku telah mempermalukan mereka. Sahabat-sahabatku pun gemetar jika mendengar namaku. Wahai cawan, anggur yang berada di genggamanku sudah jatuh, hancur luluh berkeping-keping. Sanak kerabat dan orang tua sudah aku tinggalkan, sedang kekasihku jauh dari pandanganku. Namun aku tak akan menyerah meski kesulitan demi kesulitan mendera. Orang-orang yang tidak pernah merasakan penderitaan, mereka tidak akan pernah menikmati kesenangan. Orang-orang yang tidak pernah diimpit kesedihan, mereka tidak akan sanggup memahami hati yang sedang merana. Kemampuan manusia ada batasnya. Sekuat-kuat mentari bercahaya, tentu ia akan tenggelam dan digantikan oleh bintang-bintang. Demikian juga Majnun, walaupun jiwanya hendak terus mengembara, namun tubuhnya tak lagi memiliki kekuatan. Kakinya tidak lagi berdaya. Ia jatuh. Ia jatuh tersungkur ke tanah dengan air mata berlinang. Tubuhnya terkulai lemas, tidak sadarkan diri di tengah hutan belantara. Jika tidak karena keajaiban, pasti binatang-binatang buas yang berkeliaran akan mencabik-cabik tubuhnya. Rajah dan mantra apakah yang dimiliki Majnun?
hingga ular dan singa bagai tidak punya nyali untuk mendekati tubuh yang sudah lemah hampir mati. Benar-benar keadaan yang mustahil. Kekuasaan Allah amat luar biasa dan tidak terduga. Tubuh Kais yang sudah tidak berdaya itu tidak disentuh oleh binatang-binatang liar. Bahkan semut pun enggan mendekat. Mungkin binatang-binatang yang bernaluri tajam itu melihat pancaran cahaya cinta dari jiwa Majnun, hingga mereka tidak sampai hati untuk melukai. Aduhai, alangkah membingungkan. Binatang liar enggan menyakiti pecinta, tapi mengapakah manusia justru menyiksanya? Kepergian Majnun membuat Syed Omri cemas, gundah gulana. Lelaki berlanjut usia tersebut sangat mencemaskan nasib belahan jiwanya. Pukulan kesedihan yang bertubi-tubi membuat Syed Omri tampak kian tua. Kerut-kerut di raut mukanya itu tampak terlihat jelas. Tubuhnya tampak kurus dan lemah. Wajahnya pun tak lagi bersinar seperti sudah kehilangan semangat. Sejak Majnun pergi, Syed Omri menjadi susah tidur dan tidak nafsu makan. Hanya Majnun yang ia pikirkan, hanya putra semata wayang itulah yang ia nantikan. Tetapi mengapa putra kesayangannya itu belum juga mau kembali? Apakah kata-katanya telah melukai hati Kais? Setelah menunggu berhari-hari dan ternyata Majnun tidak jua kembali. Akhirnya Syed Omri mengutus beberapa pemuda Bani Amir untuk mencari tahu keberadaannya dan membawa pulang Majnun. Carilah Kais ke seluruh sudut, temukan ia dan bawalah ke hadapanku, perintahnya dengan nada sedih. Beberapa utusan tersebut pergi ke sana kemari, mencari di manakah gerangan Majnun. Bukit mereka daki, lembah mereka turuni, padang pasir dan hutan belantara mereka arungi. Siang malam mereka berjalan tanpa mengenal rasa lelah, hingga mereka menemukan sosok tubuh yang kurus kering dan wajahnya pucat tergeletak di tanah. Hampir mereka tak mengenali lagi bahwa lelaki itu adalah Kais, sahabat mereka. Setelah diamati dengan seksama, barulah mereka yakin lelaki itu adalah Majnun. Dengan serta-merta mereka membawanya pulang. Sambil memanggul Majnun, salah seorang dari mereka berkata, ayah dan kerabatnya sudah berupaya sekuat tenaga untuk menghibur dan menghentikan rintihannya. Tapi tangis Kais adalah sembilu. Tangis Kais adalah sembilu di hati yang membuat mereka bersedih. Aduhai, alangkah cepat waktu berputar dan nasib berganti. Masih jelas dalam ingatan bagaimana Syed Omri meratap dan memohon dengan linangan air mata pada Allah agar dikaruniai seorang putra. Kala langit memberinya seorang bayi, betapa bahagia Syed Omri, seolah kebahagiaan surgawi dikaruniakan padanya. Namun kini harapan itu sudah tiada. Hati mereka luluh lantak melihat putra belahan jiwa yang diimpikan sepanjang petang dan dibelai sayang sepanjang siang menderita seperti ini. Kemudian sahabatnya menyahut, kasihan Kais yang malang. Ia hendak mencelakakan dirinya dengan menjatuhkan tubuhnya dari ketinggian bukit. Tidak berlebihan jika aku katakan cinta itu membunuh.
ia merenggut nyawa dan mencabik-cabik jiwa manusia. KS sudah diperbudak dan tunduk pada cinta. Jalan cinta yang ia lalui sangat menyakitkan. Siapakah yang tahan menghadapi sengsara karena asmara? Asmara hadir dalam hidup kita sembari menyajikan secawan anggur kematian yang akan membawa jiwa pecinta ke liang lahat. Ayahanda KS yang cemas dan gelisah sedang duduk menunggu para utusan datang. Kemudian sosok matanya bersinar bahagia saat ia melihat rombongan utusan telah kembali. Tapi aduh celaka, siapakah itu yang dipanggul? Apakah itu ia manusia atau jasad tanpa nyawa? Rasa was-was menyelinap di hati Syed Omri, tapi ia berusaha bertahan dan ingin melihat keadaan sebenarnya. Kemudian Majnun dibawa ke hadapan Syed Omri. Lelaki itu segera memeluk putranya yang lemah. Demikian pula Majnun, ia bersujud pada orang tuanya dengan air mata berlinang. Beribu ampun dan maaf ayahanda, nan terbentang luas sangat Ananda harapkan. Beribu ampun dan maaf ayahanda, nan terbentang luas sangat Ananda harapkan. Bukan maksud di hati untuk menyusahkan ayahanda, namun kesedihan dalam hatiku belum jua menjelma menjadi kebahagiaan. Ucap Majnun. Orang tua mana yang tega melihat putranya sengsara? Sebuah singa, ia tak akan pernah bisa diam dengan tenang melihat putranya terancam bahaya. Syed Omri memutuskan untuk menyembuhkan penyakit putranya hingga mengundang para tabib tersohor dari berbagai negeri dengan berbagai cara dan bentuk pengobatan. Syed Omri lakukan dengan berbagai cara dan bentuk pengobatan. Syed Omri lakukan. Tidak ketinggalan ia bersedekah pada fakir miskin dan anak yatim pula. Namun semua ikhtiar itu tidak juga membawa hasil karena Kais tidak sakit seperti penyakit badan pada umumnya. Setelah para tetua kabilah dan cerdik pandai mengetahui tabib yang diundang dengan jamu dan obatnya tidak mampu menyembuhkan Kais, maka mereka menasehati Syed Omri yang tengah didera putus asa agar membawa Kais ziarah ke Makkah, berdoa di Ka'bah. Ya, kota Makkah tempat Baitullah pertama kali didirikan adalah tempat suci. Rasulullah juga senantiasa memanjatkan doa di sana. Juga ada air Zam-Zam yang penuh berkah dan bisa menjadi obat dari segala penyakit. Kebetulan saat itu adalah bulan Dzulhijjah, bulan haji. Pada bulan haji, kota Makkah sering penuh sesak dengan para pedagang, kepala suku dan orang-orang bijaksana. Rata-rata mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu berdoa dan memuji pada Zat yang Maha Suci. Mereka berkumpul di Ka'bah yang agung dan memuji kebesaran Tuhan untuk memohon berkah. Syed Omri menuruti nasihat mereka untuk menunaikan haji, memohon rahmat, ampunan dan kebaikan dari yang serba maha. Maha mendengar lagi maha menyembuhkan agar putra kesayangannya memperoleh kesembuhan. Lelaki yang sudah berusia senja tersebut dengan serta-merta menyiapkan unta-unta pilihan. Pada setiap leher unta diberi lonceng, di punggungnya disertakan tas yang berisi dinar dan dirham. Sementara Kais dengan tubuh yang lemah, pucat dan tak berdaya
dan tak pucat dan tak sadarkan diri, didudukkan di punggung unta. Setiap mata yang memandang keadaan pemuda tersebut tentu akan memalingkan muka karena tidak tega. Tentu mereka juga akan memohonkan mukjizat dari langit agar diringankan bebannya. Mereka memacu unta dengan kencang dengan harapan agar bisa secepat mungkin sampai di Makkah. Dan di setiap wilayah yang mereka lewati, kafilah Said Omri mengambil dinar dan dirham dari kantong-kantong di punggung unta untuk dibagikan pada orang-orang miskin. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, akhirnya dari kejauhan mereka melihat menara yang berkilap, tanda kota Makkah yang mulia telah dekat. Pada saat memasuki kota Makkah, Said Omri menitikkan air mata pengharapan. Semoga ikhtiarnya kali ini membuahkan hasil. Sesampai di Masjidil Haram, di dinding Ka'bah, sang ayah berdoa, semoga berkah surga senantiasa tercurah padamu. Semoga berkah surga senantiasa tercurah padaku dan putraku. Wahai Zat yang Maha Agung, yang disembah oleh sekalian alam, aku berdoa padamu, kembalikan akal sehat putraku, selamatkan dia dari ikatan cinta yang telah dideritanya. Kemudian sang ayah berkata pada Kais, wahai Kais, putraku tersayang, memohonlah pada kekuasaan Allah. Katakanlah, ya Allah, lepaskan aku dari Laila dan cintanya. Kais diam sejenak. Kemudian maju satu langkah seperti ingin menuruti perintah ayahandanya. Kemudian ia menengadahkan tangan dan berdoa, aku teringat akan dikau, Laila, kala semua jamaah haji sibuk berzikir. Di kota Makkah, di dinding Ka'bah, mereka kusuk berdoa, sedang kalbuku tertuju kepadamu. Duhai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku bertobat kepadamu dari dosa-dosa yang sudah aku lakukan dan dari dosa-dosa yang senantiasa hadir bermunculan. Aku mencintai Laila, tetapi dinding tebal telah menghalangiku untuk datang bertandang. Aku menyayanginya dan tidak bisa berpaling dari selain dia. Bagaimana aku bisa berpaling sedang hatiku sudah tergadaikan? Aku bertobat kepadamu, ya Ilahi, sebab aku akan kembali kepadamu juga. Ya Allah Tuhanku, anugerahkanlah Laila padaku, dekatkanlah ia padaku. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau mempunyai anugerah dan ampunan. Jadikanlah kaum pecinta dalam keadaan sehat dan baik-baik saja malam ini, yaitu Dianan terus mengingat cintaku saat orang lain terlelap tidur. Dia yang jatuh bersujud mencium bumi dan berdoa padamu untuk kebaikanku. Ya Allah, janganlah Engkau rampas cintaku padanya. Aku memohon rahmatmu, duhai Tuhanku yang Maha Penyayang lagi Pengasih. Di rumahmu ini aku memohon untuk Laila. Engkaulah yang Maha Penentu. Ya Allah, jika Engkau anugerahkan Laila untukku, maka Engkau akan melihat seorang hamba bertobat yang tidak akan mampu dilakukan oleh hambamu yang lain. Ya Allah, yang Maha Pengasih, aku akan terhibur jika ia berada di dekatku. Namun mengapa orang-orang mencela dan merendahkannya? Mereka memintaku untuk bertobat, namun aku tidak mau karena mencintai Laila bukanlah kesalahan atau dosa. Satu-satunya impian hidup yang aku miliki adalah bertemu dengan pujaan hatiku, Laila. Tiada kebahagiaan selain bertemu dengannya.
Ya Allah, aku datang ke rumahmu untuk mengharap kebaikanmu, memohon agar engkau berkenan mempertemukan aku dengan jiwa nan merindu. Wahai jiwaku, bersabarlah, demi Allah, engkau bukanlah jiwa yang pertama kali kehilangan kekasihnya. Ya Allah, tolonglah diriku ini. Kasihanilah daku yang tak berdaya, hidup bagai narapidana di dalam penjara asmara. Hati Set Omri bagai disayat duri mendengar doa putranya. Ia merasa daya upayanya sia-sia jika jiwa dan cinta putranya pada Laila tetap tak berubah sedikit pun. Sebagai orang tua, Set Omri masih ingin berbuat yang terbaik. Kemudian Set Omri mengajak Majnun ke Mina untuk melempar jumroh. Mina merupakan tempat yang harus dikunjungi oleh para tamu Allah. Di sana para jamaah haji melempari tugu sebagai bentuk penolakan terhadap godaan setan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail saat mengusir setan yang akan menggoda. Ketika sedang berada di Mina, ada seseorang berteriak dari kemah, "Wahai Laila!" Saat mendengar nama kekasihnya disebut, bergetarlah tubuh Kais. Hatinya risau dan pikirannya kacau hingga jatuh tidak sadarkan diri. Kaumnya berkumpul mengerumuninya, sedang ayahnya hanya mampu menangis, merasa sedih atas keadaan putranya. Setelah Kais sadar, ia pun melantunkan bait-bait syair. Seseorang memanggil-manggil namamu saat kami berada di lereng Bukit Mina. Mendengar namamu berguncanglah jiwaku karena sedih. Lelaki itu tidak mengerti. Duhai betapa suci namamu. Mengapa ia memanggil nama Laila dengan seenaknya? Apakah ia tidak tahu dengan menyebut namamu berarti ia menerbangkan seekor burung yang sudah bersarang di jiwaku? Ia menyebut nama Laila. Semoga Allah membukakan kedua matanya untuk melihat betapa pesonamu tak sanggup ia bayangkan. Setelah melantunkan syair tersebut, tubuh Kais semakin tidak berdaya. Ia menatap raut muka ayahnya dan tersenyum sambil berkata, "Hatiku telah terikat oleh mantra keindahan dan cinta tidak dapat dihancurkan. Izinkan jiwaku berpisah dengan diriku dan menyatu dengan jiwa Laila yang telah menjadi nafasku. Wahai ayahanda, mengapa engkau menghendaki aku menghilangkan cinta tulus yang ada di lubuk hatiku? Meskipun aku terbakar seperti aku tidak akan kecewa. Izinkan aku menuruti panggilan jiwaku, walaupun cinta sudah membelenggu dan memberi pakaian duri padaku. Duhai ayahku, cinta adalah anugerah ilahi dan menjadi berkah bagi jiwaku. Langit sudah menuntunku, maka cintaku pada Laila tulus dan suci. Cinta yang melahirkan angan-angan dan nafsu adalah cinta yang bersumber dari bumi. Cinta seperti itu akan mudah berubah bila yang diangan-angankan tidak sesuai dengan kenyataan. Cintaku pada Laila bukan berasal dari bumi. Ia menyala dengan kebenaran surga dan akan menyala selamanya. Surga yang menuntunku terbang bersama sayap-sayap cinta. Walaupun panah dan tombak cinta menyakiti sayapku, bagaimana mungkin aku akan melepaskan diri, sedang surga telah menunjuk dan menganugerahkan cinta padaku.
Hati ayah Majnun semakin sedih, hidupnya terasa hampa, tidak ada lagi harapan yang tersisa. Setelah ibadah haji selesai, ia segera pulang ke Hijaz. Lelaki itu seakan-akan kehilangan kekuatan untuk mendinginkan bara di hatinya. Musnah sudah semuanya, tidak ada lagi pelipur lara dalam hatinya. Cahaya yang Set Omri banggakan sudah berubah menjadi kegelapan. Mimpi telah menjadi bayang-bayang mengerikan.